Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, sebelumnya perkenalkan nama saya Yenita Selviawati dengan NPM 19160118, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Lampung pada masa kemerdekaan. Yang pertama, pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta mengumumkan kemerdekaan Republik Indonesia setelah sebelumnya mendengarkan berita tentang menyerahnya Jepang dari sekutu. Tidak lama kemudian, terdengar berita lewat radio oleh Kepala Penerangan Kepresidenan Lampung, yaitu Amir Hasan, bahwa proklamasi telah diumumkan kepada dunia internasional pada tanggal 17 Agustus 1945. B. Sekitar perjuangan fisik dalam Perang Kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 yang diproklamirkan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di Jakarta, pada saat itu di Lampung baru mengetahui adanya berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945 oleh Mr. Abbas yang pada saat itu berada di Jakarta untuk menyelenggarakan pertemuan dan juga sebagai anggota dari PPKI perwakilan di Sumatera. Disinilah terjadinya pertempuran hebat antara Laskar Hizbullah di bawah pimpinan K. Ahmad Hanafiah bersama TNI melawan Belanda di front pertempuran Kemarung. Karena Laskar Hizbullah bersenjata dengan golok, maka dikenal juga sebagai Laskar Golok, melakukan perlawanan yang mereka bisa lakukan, dan juga mereka dipercaya sebagai laskar yang kebal terhadap peluru Belanda. Berbagai usaha dilakukan untuk merebut kembali atau mengucapkan kata-kata yang terpenting, antara lain dari jurusan Lampung terhadap Batu Raja, aksi rakyat di bawah pimpinan Kiai Ratu Penghulu, Patih Nawawi, Hanafiah dari Sukadana, beberapa pimpinan rakyat yang lain bertahanan di Matapura. KHA Hanafiah tertawa dan kemudian dibunuh oleh musuh. Ulama selanjutnya yang turut berpengaruh dalam perjuangan adalah Haji Golib. KH Muhammad Golib dilahirkan di desa Mojo Santren Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur tahun 1899 dan wafat pada tanggal 6 November 1949 atau 16 Syawal 1368 Hijriah. Haji Golib adalah sosok seorang tokoh pejuang agama dan kemerdekaan Indonesia di Lampung. Pada era sekitar tahun 1930, KH Golib mendirikan sebuah pondok pesantren, meskipun tujuan utama pondok pesantren ini adalah mencetak para santri yang pandai dalam bidang keagamaan. Para santri juga diajarkan pendidikan formal. Belanda yang mengetahui hal ini merasa bahwa keberadaan pesantren KH Golib mengancam Belanda dan kaki tangannya yang berdomisili di Gereja Katolik Pringsewu selalu mengusik ketenangan KH Golib dan para santrinya. KH Golib sempat akan dideportasi dari Pringsewu. Selanjutnya, C. Tata kehidupan politik dan pemerintah. Pada tanggal 23 Agustus 1945, Mr. A. Abbas sebagai anggota persiapan kemerdekaan Indonesia dari Lampung bersama dua anggota PPKI dari Sumatera Utara, yaitu Mr. Teku Muhammad Hasan dan Dr. Muhammad Amir, pada tanggal 23 Agustus 1945 bersama-sama berangkat dari Jakarta dengan kapal terbang ke Palembang. Mereka ini yang membawa berita resmi mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Setelah ketiga anggota PPKI ini bertemu dan berunding dengan Dr. Akagani, seorang tokoh nasional perjuangan kemerdekaan Indonesia, maka malamnya tanggal 23 Agustus 1945 itu juga Mr. A. Abbas melanjutkan perjalanannya dengan kereta api ke Tanjung Karang, Lampung.
Dr. Abbas ditunjuk sebagai Residen pertama Lampung setelah proklamasi, segera membentuk Komite Nasional Indonesia Daerah Lampung, lalu disusul dengan dibentuknya Komite Nasional di tingkat Kawedanan. Tanggal 5 September 1945, ada instruksi dari pusat agar segera dilakukan pengoperan kekuasaan di Kawedanan serta pengibaran bendera merah putih secara menyeluruh dengan penjagaan seperlunya terhadap Sang Merah Putih. Sebagai ketua dari Komite Nasional Daerah Lampung, yang pertama ditunjuk Wan Abdurrahman. Selesai dibentuknya Kanit, maka PKR segera dibentuk yang diketuai oleh Pangeran Muhammad Nur atau Mayor Jenderal. Kemudian berdirilah API, Angkatan Pemuda Indonesia, yang menghimpun pemuda dan menyusun laskar bersenjata, misalnya Laskar atau Laskar Tani, Barisan Banteng, Pesindo, Napindo, dan sebagainya. Pangeran Muhammad Nur menganjurkan supaya pemuda-pemuda siap berkorban apapun guna merebut senjata perang dari Jepang serta mempertahankan negara Indonesia yang telah diproklamasikan. Pada tanggal 9 September 1946, Residen Lampung, Mr. Abbas melepas jabatannya selaku Residen, kemudian diganti oleh Dr. Barel Munir. Akan tetapi, ia mengundurkan diri pada tanggal 29 November 1947. Sebagai gantinya, diangkatlah Rukadi sebagai Residen Lampung. Pada waktu terjadinya serangan Belanda kedua 1948, agresi militer 2, ibu kota Keresidenan Lampung, Tanjung Karang, bisa diduduki oleh pasukan Belanda karena penduduk itu menyingkirkan pemerintah Keresidenan beserta stafnya ke Menggala. Hal ini bertentangan dengan keputusan Keresidenan DPR. Atas dasar itulah DPR Keresidenan setelah bermusyawarah dengan para pemimpin partai mengangkat Mr. Gele Harun sebagai Kepala Pemerintah Darurat Keresidenan Lampung. Pengangkatan nantinya mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Darurat Provinsi Sumatera Selatan. Karena situasi keamanan yang belum stabil, tempat pendudukan staf pemerintah untuk sementara berpindah-pindah, mula-mula di Pringsewu, lalu pindah di Talang Padang, dan akhirnya ke Bukit Kemuning. Dalam susunan staf pemerintah ditegaskan bahwa Mr. Gele Harun adalah Residen Lampung. Berlanjut ketika Belanda menyerahkan dan mengakui kedaulatan Republik Indonesia berdasarkan dari hasil KMB 1949, Mr. Gele Harun menerima kewenangan langsung dari pihak Belanda. Setelah penyerahan kedaulatan secara penuh dari Belanda kepada pemerintah Indonesia pada akhir 1949, karir politik Gele Harun berjalan mulus. Di masa Gubernur Zainal Abidin Pagar Alam di Lampung tampak menonjol sekali adanya pembangunan lalu lintas jalan di seluruh daerah yang terdiri dari 1 kota madya dan 3 kabupaten. Jalan-jalan telah menghubungkan sebagian besar dari 70 kecamatan yang ada di Lampung. Selanjutnya, D. Migrasi penduduk setelah Indonesia merdeka. Pada tanggal 12 Desember 1950, pemerintah Republik Indonesia untuk pertama kalinya setelah merdeka memindahkan penduduknya sebanyak 23 kepala keluarga dari daerah Lampung. Kelak diperingati sebagai Hari Bakti Transmigrasi. Itu bertujuan untuk memeratakan jumlah pendudukan, mengurangi angka pengangguran, meningkatkan kesejahteraan warga transmigrasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, dan menjaga wilayah NKRI. Ketika bencana alam terjadi, yaitu meletusnya Gunung Merapi dan Gunung Agung tahun 1962, pemerintah Republik Indonesia kembali mengirimkan penduduk untuk bertransmigrasi. Kemudian, program pembangunan jangka panjang tahap 1 PJP1 dijamin Orde Baru berhasil memindahkan 1,4 juta kepala keluarga atau sebanyak 7 juta jiwa yang berasal dari Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat
Selanjutnya keadaan ekonomi masyarakat. Sejak proklamasi 17 Agustus 1945, terbukalah cakrawala baik bagi bangsa Indonesia umumnya maupun rakyat Lampung khususnya bahwa dalam alam kemerdekaan dapat dilaksanakan pembangunan yang membawa peningkatan taraf hidup dan kemajuan di segala hidup. Pada tahun-tahun sesudah proklamasi, keadaan ekonomi masih cukup kacau, tidak terkendalikannya uang rupiah Jepang menyebabkan inflasi. Pemerintah terpaksa mengakui dua macam tanda pembayaran yang syah, yaitu uang rupiah Jepang dan uang The Javanese Bank atau uang pemerintah Hindia Belanda. Baru di bulan Oktober 1946, kedua alat pembayaran itu dinyatakan tidak berlaku dan sebagai gantinya beredarnya uang pemerintah Republik Indonesia yang disebut uang ori atau 1.000 rupiah Jepang waktu itu dinilai sama dengan 1 rupiah uang ori. Perekonomian berangsur membaik setelah kehidupan politik mulai stabil kisaran tahun 1970-an. Kebaikan itu tentu tidak hanya dalam nasional saja tetapi menjalar sampai ke daerah. Lampung pun terkena dampaknya. Lalu semenjak Lampung menjadi provinsi yang berdiri sendiri, pembangunan berjalan cukup pesat dengan hasil cukup berarti pula berbagai potensi daerah tidak disia-siakan seperti iklim dan geografisnya. Tenaga kerja yang tersedia cukup, kesuburan tanahnya dan sebagainya. Kehidupan rakyat bergerak membaik, nilai ekspor meningkat yang berarti kenaikan devisa negara. Maka tidaklah salah kalau Lampung dikatakan sebagai daerah harapan karena potensi serta kesungguhannya dalam melaksanakan pembangunan. Selanjutnya F. Kehidupan seni budaya. Sejak Kongres Kebudayaan Indonesia 1948, dekolonisasi menambah tingkat kebutuhan bagi pengembalian keputusan praktis untuk mewujudkan kebudayaan Indonesia sebagaimana klausa kebudayaan yang terdapat pada UUD 1950. Pada awal 1950-an, pemerintah Indonesia akan melindungi kebebasan untuk mengusahakan kebudayaan, kesenian, dan ilmu pengetahuan. Pemerintah melaksanakan pembangunan dalam bidang kebudayaan di bawah kewenang dan koordinasi Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang pada masa Orde Baru diubah menjadi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Yang terakhir di sini G, sistem religi dan falsafah hidup. Dalam kehidupan keagamaan di Lampung pada masa kemerdekaan dapat dikatakan cukup baik dan tenang dalam artian bahwa tidak ada hambatan apapun jika dilihat dari segi pengembangannya. Keadaan semacam ini hanyalah dimungkinkan dengan adanya kesadaran bahwa di dalam masyarakat Pancasila harus menjunjung tinggi adanya toleransi antar agama, saling menghormati serta menghargai antar sesama umat beragama. Hingga tahun 1950 jemaah dari agama-agama non-Islam belumlah menonjol jumlahnya. Mereka di pedesaan khususnya di daerah transmigrasi nampak lebih nyata daripada di kota-kota. Bagi agama Islam tidak kecil artinya dan peranan dari pendidikan pondok dan pesantren-pesantren. Baiklah, demikian tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.